Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Nah, agar pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masih di tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Nah, itu kita akan mempelajari pembelajaran 5 ya. Silahkan dibuka bukunya, pembelajaran 5, subtema 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu materi PPKN. Nah, abang kakak, memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, abang kakak ya, jadi bahwasanya kita ya, setiap kita adalah pemimpin ya. Nah, terutama memimpin diri kita sendiri. Jadi dalam memimpin diri kita sendiri, kita sangat membutuhkan ketegasan dan keberanian, disiplin ya, nah, agar kita bisa melaksanakan ya kegiatan kita sehari-hari dengan semestinya. Nah, berikut ini ya ada teks bacaan ya yang terdapat di buku abang kakak, buku tema 7 halaman 129 sampai 130. Silahkan dibuka ya, Miss akan bacakan dari sini. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." "Iya, Bu," jawab Beni. Ibu membuka pintu kamar Beni. Ibu melihat Beni sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Beni sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Beni?" tanya ibu. "Iya, Bu. Tadi malam Beni mengerjakan tugas. Beni baru tidur pukul 11 lebih," jawab Beni. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Beni lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Beni. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya, Bu. Besok-besok Beni tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Beni. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah, abang kakak ya, itu tadi teks bacaan ya yang itu mengenai ya di rumah Beni ya, dimana Beni tadi dia terlambat bangun ya karena mengerjakan tugasnya sampai malam ya, yang sebenarnya tugas tersebut sudah diberikan oleh gurunya itu seminggu yang lalu, namun dia menunda-nunda mengerjakan tugas sehingga dia bangun terlambat ya, dan dia terburu-buru untuk berangkat ke sekolah ya abang kakak. Nah, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini.
Nah, yang pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Beni? Nah, Abang Kakak coba diingat-ingat lagi ya. Pernah nggak Abang Kakak mengalami kejadian seperti Beni yang menunda-nunda ini ya tugas yang diberikan oleh guru ya, menunda-nunda mengerjakan latihan? Iya ya. Nah, mungkin ya jawabannya ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Beni di atas? Nah, sikap apa yang tidak pantas kita tiru? Oke, nah ya, sikap yang tidak pantas kita tiru itu adalah ya menunda tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kita tidak boleh menunda-nunda tugas yang diberikan guru atau menunda-nunda pekerjaan ya, sehingga ya pekerjaan yang lainnya pun menjadi terlambat. Nah, di sini tadi Beni menunda tugas yang diberikan guru sehingga Beni terlambat bangun ya. Nah, itu merupakan sikap yang tidak pantas ditiru ya, Abang Kakak. Jadi, Abang Kakak tidak boleh ya menunda-nunda tugas yang diberikan guru ya, jadi langsung dikerjakan latihannya ya. Oke, nah yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Beni di atas? Iya, nah sikap yang patut kita tiru dari cerita tersebut adalah Beni mandiri dalam mengerjakan tugas ya. Jadi dia sudah menunda-nunda ya mengerjakan tugasnya, namun dalam mengerjakan tugasnya dia berusaha sendiri ya, tidak meminta bantuan ayah atau ibunya. Jadi dia mengerjakannya secara mandiri. Nah, jadi itu perlu kita tiru ya Abang Kakak. Jadi Abang Kakak kita berusaha dulu sendiri. Nah, kalau kita memang misalnya ada yang kurang tahu atau tidak bisa, nah barulah kita bertanya kepada ya orang yang ada di sekeliling kita, misalnya orang tua ataupun kakak kita ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita berusaha sendiri untuk mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru ya Abang Kakak. Nah, jadi dari cerita tersebut ya kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya ya kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Karena apa? Nah, itu akan berakibat ya pada pekerjaan yang lainnya juga yang akan menjadi terhambat ya. Oke. Nah, kata Ibu Beni, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Ya. Nah, berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, apa saja? Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong ya. Jadi contohnya kita ikut ya ikut kerja bakti, ikut kegiatan gotong royong ya yang dilaksanakan di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, contohnya adalah misalnya yang dimaksud ini ya memberikan kebutuhan ketika orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, itu harus bersikap adil. Nah, adil di sini adalah adil sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya memberikan uang jajan ya. Jadi uang jajan anak SD, anak SMP dengan anak SMA itu ya berbeda karena kebutuhannya juga berbeda ya. Jadi adil itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, contoh lain lagi misalnya ketika kita berbagi makanan dengan teman. Nah, itu ya jadi kita harus bersikap adil ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, contohnya adalah Abang Kakak kan ini ya haknya itu memperoleh misalnya di sekolah memperoleh
pendidikan dan pengajaran dari guru ya, kemudian memperoleh fasilitas sekolah. Nah, apa kewajiban abang kakak sekalian? Nah, kewajibannya itu yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya, melaksanakan tugas sebagai seorang pelajar ya. Nah, kemudian yang keempat, menghormati hak orang lain. Nah, kita harus menghormati hak orang lain. Nah, contohnya yaitu kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain karena agama itu merupakan hak seseorang ya. Kemudian yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Nah, sebagai pelajar ya abang kakak, apa contohnya suka bekerja keras? Yaitu dengan belajar yang giat dan tekun ya. Kemudian yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi kita harus menghargai hasil karya orang lain ya. Meskipun hasil karya tersebut belum sempurna atau masih ada kekurangan, nah kita tetap harus mengapresiasinya ya. Kita tidak boleh menghinanya ya. Nah, kita berikanlah saran ya yang membangun ya. Oke, nah itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah. Yang pertama, tuliskan 5 contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkunganmu ya. Nah, itulah latihan hari ini ada 2 soal. Jadi abang kakak dikerjakan latihannya ya, dan jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, abang kakak, itulah tadi materi kita ya, hanya materi PPKN. Nah, hari ini merupakan materi terakhir kita di tema 7 ya. Minggu depan kita akan mempelajari tema 8. Nah, Miss ingatkan kepada abang kakak ya yang masih belum mengirimkan latihan tema 6 dan tema 7-nya ya, Miss tunggu ya, silahkan dikirimkan latihan tema 6 dan tema 7-nya ya. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan ibadah harian, dan pastinya harus tetap semangat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.